warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Teviani dari kelas 22 4B12 dengan nomor NIM 22190066. Di sini saya akan mengerjakan proyek dari mata kuliah Automatic Film System. Untuk tugas proyeknya yaitu membuat tutorial dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nah, yang pertama yaitu pertemuan pertama, yaitu mendownload aplikasi AFS. Nah, berikut ini adalah link aplikasi Automatic Film System. Nah, di sini ada dua link. Bisa pakai link yang pertama ataupun link yang kedua. Nah, dipastikan karena saya sudah di mendownload, data setelah sudah mendownload, dipastikan juga Automatic Film System. kita periksa kembali di data D apakah sudah tersimpan, sudah terinstall. Setelah itu, kita masuk ke arsip. Kita double klik saja. Nah, setelah itu, jika sudah mendownload aplikasi arsip, maka kita akan ke informasi aplikasi. Kita klik saja. Nah, di sini karena saya sudah mengisi data-datanya seperti yang ada di sini. Nah, dengan eselon 1 itu Komisaris Utama Sumber Jaya Komputer dan direkturnya itu Biro Hukum, eselon 3-nya itu Kepala Cabang, kasubnya itu Kasubag Undang-Undang, dan terakhir dijalankan itu terakhir pertama kali kita membuat, yaitu tanggal 22 bulan 6 2021. Lalu keterangannya itu aplikasi pengelolaan arsip dengan instansi sumber jaya komputer, dengan direktori kopi digitalnya itu kita ubah ke yang tadinya ke C, kita ubah ke D dengan cara ubah direktori, masuk ke data D, lalu ke Automatic Film System, kemudian ke kopi digital. Seperti itu. Lalu kita pilih OK. Nah, kita tutup aja, itu akan berubah otomatis di bagian sini dengan aplikasi pengelolaan arsip dengan sumber jaya komputer. Setelah itu, kita akan masuk ke pertemuan 2 tentang pembuatan informasi utama. Yaitu yang pertama, kita buka aplikasi arsip, masuk ke info, lalu pilih tanda panah sebelah kiri atas dengan ID user, ID penggunanya user, passwordnya password. Oke. Nah, karena di sini saya sudah mengisi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, kita masuk ke ubah saya, misalkan dengan label tombol subjeknya itu kontak kantor, lalu kita ubah, masuk ke, setelah itu ubah isi info, setelah itu jika belum terisi, ini akan otomatis kosong, lalu kita masuk ke Word, nah, kita copy paste bagian ini, kemudian kita masuk ke sini lagi,
kita paste, setelah itu kita ctrl save, kemudian kita close, kemudian kita simpan, lalu kita tutup. Nah, maka akan otomatis muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk pertemuan ketiga ini yaitu mengganti background dan klasifikasi arsip. Yang pertama kita buka aplikasi arsip. Kemudian untuk mengganti background yaitu kita pilih atas sebelah kiri. Nah, setelah itu ubah gambar pembuka. Nah, kemudian kita ke copy digital, membuka. Nah, karena untuk aplikasinya sendiri ini ada bawaan gambar. Nah, jika ingin mengganti gambar yang lain, kita bisa pilih atau mencari di Google. Nah, kita pilih. Nah, setelah sudah, kita tutup. Nah, kita tutup kembali. Kita buka kembali. Karena saya sebelumnya sudah mengganti background, maka langkah-langkah untuk mengganti background seperti itu. Lalu kemudian akan berubah dengan otomatis jika kita membuka aplikasi arsip kembali. Untuk ke klasifikasi arsip, kita buka aplikasi arsip. Kemudian kita masuk ke arsip dengan ID user, password. Terus kita klik di bagian sebelah kiri atas. Nah, kita pilih klasifikasi arsip. Nah, kemudian karena di sini saya sudah mengisi terlebih dahulu, kurang satu, saya akan mengisi Nah, kemudian bagian keempat itu dengan kode 004, indeksnya operasional, dengan uraiannya itu kita copy paste aja. Nah, intensinya kita tulis aktifnya 1, dengan inaktifnya 1, status akhirnya itu musnah. Pilih di sini. Nah, kemudian kita pilih simpan. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk bagian klasifikasi arsip. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 4, yaitu tentang prosedur klasifikasi surat masuk. Nah, yang pertama yaitu kita buka aplikasi arsip, kemudian pilih arsip, lalu kita pilih surat masuk. Nah, di sini saya sudah membuat surat masuknya. Nah, seperti ini. Kecilkan. Nah, untuk nomor suratnya itu ada di sebelah kiri seperti ini. Kita copy paste saja. Untuk tanggal suratnya itu sesuai dengan
surat dibuat. 16 2021. Darinya itu dari CV dua saudara. CV Nah, kepadanya itu menuju ke ke sini. Ke Sumber Jaya Komputer. Sumber Jaya Komputer. Nah, setelah itu halnya itu kita isi ada di bagian sini. Surat penawaran. Nah, untuk bagian isi ringkasan itu kita ambil dari intinya saja dari sini, dari isi suratnya. Lihat sini aja. Setelah itu untuk pengolahnya itu kita masuk ke bagian ini. Kita tulis aja namanya. Nah, untuk keterangannya diisi jika perlu. Untuk pencatatnya kita pakai nama saya sendiri. Setelah itu untuk di bagian copy digitalnya itu ini kan berbentuk JPEG, jadi kita harus ke snipping tool karena saya sudah ada. Kita crop dulu snipping tool, lalu di bagian sini titik 3 kita simpan di data D, copy digital, pembuka, surat masuk. Nah, maka kalau sudah akan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Seperti itu. Karena saya sudah membuatnya. Nah, selanjutnya untuk surat-surat yang lain, surat masuk 5 surat masuk juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 5, yaitu klasifikasi surat keluar. Klasifikasi surat keluar itu sama dengan cara kita mengerjakan klasifikasi surat masuk. Kita masukin ID-nya. Bedanya itu surat masuk itu dari perusahaan lain menuju ke kita, sedangkan surat keluar itu dari kita menuju ke perusahaan lain. Contohnya yaitu, nah sama, nomor suratnya kita isi sama nomor suratnya kita isi seperti ini. Kita copy saja. Nah, tanggalnya sesuai dengan tanggal
dibuatnya surat tanggal 21 bulan 6. Darinya itu dari perusahaan kita, Sumber Jaya Komputer. Lalu kepadanya itu kita menuju ke perusahaan siapa? Di sini PT Surya Abadi. PT Surya Abadi. Setelah itu halnya mengenai apa? Halnya itu mengenai surat penawaran barang elektronik. Kita copy saja. Kemudian isi ringkasnya itu sama seperti tadi. Kita di sini tinggal merangkum saja dengan mengirim surat ini. Bermaksud ingin menawarkan produk kami berupa laptop Abadi. Nah, sampai ke titik saja. Kita kopas. Setelah itu pengolahnya siapa? Pengolahnya itu Mia Permatasari. Kemudian keterangannya itu diisikan jika perlu, dengan pencatatnya itu nama kita sendiri. Nah, di copy digitalnya itu sama seperti tadi, kita dibuat snapping tool, lalu kita simpan di data D, copy digital, buka, surat keluar. Nah, lalu setelah itu kita pilih simpan, maka akan muncul di sebelah sini dengan nomor, tanggal, dari, kepada, hal, isi ringkas, pengolah, pencatat, tanggal entry-nya juga ada. Nah, sama seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan 6, yaitu tentang prosedur pencatatan naskah. Itu kita pertama buka aplikasi arsip, masuk ke arsip, jangan lupa ID penggunanya user, passwordnya password. Oke, lalu kita pilih naskah lainnya. Nah, jika jenis naskahnya kita belum mencatat, belum menginput, maka kita pilih tambahkan. Nah, sesuai dengan yang ada di Word. Karena saya sudah membuatnya, saya akan menjelaskan caranya. Nah, kita buat sesuai dengan yang ada di Word, dengan kodenya itu 1, uraiannya itu proposal. Setelah itu kita pilih simpan. Nah, jika semuanya sudah diinput, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Dan jika semua sudah diinput, kita pilih tutup. Nah, setelah tutup, kita bisa membuat pencatatan naskah dinas lainnya, yaitu dengan jenis naskahnya kita cari sini, misalkan proposal. Misalkan kita membuat faktur, nomor naskahnya, bentar. Nah, kita masuk ke data D, automatic film system, copy digital, buka, quit faktur.
Setelah itu nomor naskahnya kita sesuai dengan nomor di sini. 005 SJX 2021 dengan tanggalnya itu sesuai tanggal isi suratnya, yaitu di tanggal 16 Juni 16, dengan judulnya itu pembelian barang elektronik. Pembelian barang salah, judulnya itu faktur. Isi ringkasnya itu pembelian barang elektronik. Nah, isi ringkasannya itu sesuai dengan isi surat yang ada di sini. Lalu keterangannya kita isi jika perlu. Pencatatannya dengan nama kita sendiri karena kita yang menginput. Dengan kopi digitalnya kita seperti biasa kita masuk ke snipping tool, lalu kita save. Kemudian di sini kita masukkan gambarnya, pembuka, faktur, lalu pilih. Nah, setelah selesai kita pilih simpan. Jika semua sudah di-update, maka di sini daftar naskah akan muncul dengan naskahnya apa, nomor naskah berapa, dan sebagainya. Nah, itulah tutorial tentang prosedur pencatatan naskah. Ini kita akan masuk ke pertemuan 7, yaitu tentang pemberkasan. Yang pertama kita masuk arsip, jadi penggunaan user, password. Oke, lalu kita pilih pemberkasan. Nah, kita pilih yes, buat berkas baru. Pilih kelas. Di sini kita pilih saja pengeluaran berapa, masukkan ke marketing, lalu pilih dengan lokasi simpannya itu. Nah, itulah tentang tata cara berkas. Jika semua sudah dimasukkan ke arsip, maka di sini akan daftar arsip yang diberkaskan itu akan hilang dengan sendirinya, lalu masuk ke daftar arsip. Nah, maka jika sudah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 8, yaitu daftar arsip. Yang pertama, seperti biasa kita buka aplikasi arsipnya, kemudian arsip, ID penggunanya user, passwordnya password. Nah, setelah itu kita pilih daftar arsip. Kemudian ketik kata kunci. Di sini saya akan mencoba kata kuncinya penawaran. Lalu kita pilih cari. Nah, di sini akan muncul. Nah, kalau kita ingin melihat berkas, kita klik di berkasnya, jenisnya, pokoknya di hasil pencariannya. Lalu kita pilih lihat berkas. Nah, di sini sudah ada berkasnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pemberkasan ulang, yaitu kita tinggal pilih di bagian, kita klik sembarang aja, kita klik di sini. Terus kita pilih pemberkasan ulang, maka akan otomatis akan diberkaskan ulang kembali. Itulah tentang daftar arsip. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 9, yaitu tentang prosedur pemberkasan. Pertama, buka arsip, ID penggunanya user, passwordnya password. Oke, setelah itu kita masuk ke daftar arsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara meminjamkan berkas arsip. Contohnya, kita pilih kwitansi. Kita cari. Nah, kwitansi, bagian kwitansi ini kita klik.
Lalu setelah itu kita pilih pinjam atau kembali. Nah, di sini sudah ada nomor surat dimana suratnya itu tentang surat kwitansi yang ada di dalam surat itu. Terus peminjamannya itu atas nama siapa, misalkan atas nama Mia. Lalu kita pilih sebentar, keterangannya itu kita buat sebentar, untuk keperluan kantor. Lalu setelah sudah, yang penting tuh peminjamnya siapa yang meminjam, lalu keterangannya apa. Setelah itu kita pilih pinjam. Nah, maka di sini akan tertera tanggal peminjamannya itu tanggal 24 bulan 6 2021. Setelah selesai, kita pilih tutup. Nah, ini ada bacanya. Lalu setelah itu gimana cara mengembalikan arsipnya itu? Yang pertama, kita klik di bagian kwitansi, lalu kita pilih pinjam atau kembali. Nah, terus untuk tanggal pengembaliannya, caranya yaitu kita pilih kembali. Nah, maka di sini akan tertera kapan dikembalikan suratnya itu. Di sini sudah ada keterangannya tanggal 24 bulan 6 2021. Setelah itu kita pilih tutup. Nah, di sini ada proses pengembalian arsip. Nah, itu adalah gimana cara untuk meminjam atau mengembalikan arsip. Nah, yang untuk yang terakhir yaitu pertemuan 10 tentang prosedur laporan. Nah, di mana prosedur laporan itu untuk mencetak jenis daftar surat seperti surat masuk, surat keluar, terus pemberkasan, terus juga daftar-daftar arsip lainnya. Pertama yaitu surat masuk. Ini ada surat masuk, surat keluar, dinas. Gimana cara mencetaknya? Kita pilih cetak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa cetak melalui printer, cetak ke printer ataupun cetak ke layar. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai langkah-langkah menggunakan automatic film system. Mohon maaf jika video saya banyak kekurangan ataupun salah-salah dalam pembuatan langkah-langkah berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.